Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah, terkhusus untuk adik-adik kelas 12 OTKP. Nah, pada kesempatan kali ini dan pada hari Selasa, kita akan mempelajari pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian, di mana ini kita pertemuan kelima ya. Nah, untuk teman-teman di rumah, kita akan mempelajari tentang apa sih hari ini? Nah, kita akan mempelajari tentang peraturan perkawinan pegawai. Untuk teman-teman di rumah, mungkin tidak asing ya dengan kata perkawinan. Nah, tapi di sini kita akan bahas perkawinan pegawai. Jadi, ada aturan-aturan ketika adik-adik kelak menjadi pegawai, kalian akan disuguhkan dengan peraturan-peraturan perkawinan. Nah, pada prinsipnya, perkawinan adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban tolong-menolong antara pria dan wanita yang bukan muhrim. Perkawinan sering disebut juga dengan pernikahan. Apabila ditinjau dari segi hukum, pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dan wanita yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri, dengan tujuan mencapai keluarga yang bahagia dan saling menyayangi antara keduanya. Nah, lalu bagaimana sih perkawinan menurut para ahli? Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, jadi di sini dua orang ya, sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, menurut Maya pada tahun 2013, pernikahan adalah suatu bentuk pola sosial yang disetujui oleh kedua belah pihak, pria dan wanita, sehingga mampu membentuk keluarga yang sah menurut agama dan legal di mata hukum. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan adalah perjanjian antara pria dan wanita untuk menjadi suami istri. Lalu, bagaimana menurut komplikasi hukum Islam pasal 2? Nah, menurut komplikasi hukum Islam pasal 2, perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jadi, dari beberapa pengertian pernikahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan batin antara pria dan wanita untuk hidup bersama dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketentuan perkawinan atau pernikahan bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Seperti tadi ya yang sudah dijelaskan menurut para ahlinya. Lalu di sini ada nih perkawinan pegawai negeri sipil. Bagaimana sih Bu dasar hukum perkawinan bagi pegawai negeri sipil? Kita bahas ya. Nah, ini dasar hukumnya. Bagi pegawai negeri sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Nah,
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Lalu, yang ketiga ada Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atau SAKN nomor 08-SE-1983 dan nomor 48-SE-1990 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Jadi, untuk adik-adik yang di rumah, ini adalah dasar hukum perkawinan pegawai negeri sipil ya. Lalu, bagaimana sih dan apa saja sih ketentuan PNS yang hendak melangsungkan perkawinan? Apabila adik-adik menjadi PNS, nah di sini ada ketentuan ketika adik-adik hendak melangsungkan perkawinan. Yang pertama, laporan perkawinan harus dikirimkan selambat-lambatnya 1 tahun terhitung mulai tanggal perkawinan. Lalu, yang kedua ada ketentuan tersebut berlaku juga bagi PNS duda atau janda yang melangsungkan perkawinan kembali. Nah, laporan dibuat rangkap 3 ya, dengan lampiran, salinan sah surat nikah atau akta perkawinan, untuk tata naskah tiap-tiap instansi. Jadi, 3 rangka tersebut, salinan surat sah nikahnya ya atau akta perkawinan itu nantinya akan dikirimkan kepada tiap-tiap instansi yang berbeda. Nah, pas foto istri atau suami ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar. Lalu, bagi PNS yang tidak memberitahukan atau melaporkan perkawinannya secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun dari tanggal perkawinan, akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Jadi, setiap peraturan pasti sudah ada ketentuan hukumnya ya. Maka dari itu kita harus mentaati. Lalu bagaimana sih larangan PNS tentang pernikahan? Nah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, PNS yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sebagai PNS apabila melakukan perceraian tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, kemudian beristri lebih dari 1 orang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, kemudian menjadi istri kedua, ketiga, keempat atau keberapa ya, dari pria yang bukan PNS tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Jadi untuk yang nomor 3 ini terkhusus untuk PNS wanita. Apabila menjadi PNS wanita, dilarang menjadi istri kedua, ketiga, keempat, dan istri keberapapun dari pria yang bukan PNS tanpa memperoleh izin terlebih dahulu ya, dari pejabat yang berwenang. Oke, next. Lalu bagaimana sih ketentuan PNS pria yang akan beristri lebih dari 1 orang? Berarti ini poligami ya. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, khususnya dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yaitu
Nah, ketentuan yang pertama nih untuk pria yang akan beristri lebih dari satu orang, khususnya untuk PNS. PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Kemudian yang kedua, PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat, dan istri seterusnya ya. Maksudnya istri setelah keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Nah, permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan secara tertulis atau tersurat ya. Kemudian dalam surat permintaan izin, sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari satu orang. Lalu, bagaimana tentang perceraian PNS? Kalau udah ngomong perceraian, susah ya. Soalnya jangan sampai kita menemukan perceraian. Nah, dalam perceraian PNS, kita harus tahu dulu nih, pengertian perceraian itu apa? Nah, perceraian adalah proses berakhirnya suatu pernikahan. Ketika kedua pasangan tidak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya. Nah, lalu bagaimana sih dasar hukum PNS? Dasar hukum perceraian PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. PNS yang akan mengajukan perceraian harus mendapatkan izin tertulis atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang ya. Karena nantinya pasti ketika bercerai ada akta cerainya. Lalu alasan-alasan PNS dapat melakukan perceraian yaitu salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, atau penjudi yang sulit disembuhkan. Salah satu pihak melakukan zina. Lalu salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas atau hal lain di luar kemauannya. Kemudian salah satu pihak melakukan penganiayaan berat. Kemudian salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Dan terakhir antara suami dan istri terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harap untuk rukun kembali. Nah, itu ya alasan-alasan PNS dapat melakukan perceraian. Oke. Nah, adik-adik di rumah, di sini ada soal. Silahkan kalian kerjakan di kertas lembar atau kertas folio. Seperti biasa, nanti bisa dicek di websitenya masing-masing ya. Dengan website SMK PGRI. Satu gantar. Oke. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini dan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Ibu atas nama Feranita Effendi mohon undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajarnya.